Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 6 yang beranggotakan Darajatun Hasanah, Lopiana Yogi Permatasari, Fatma Nisa, Maulida Damayanti, dan Ari Pramadani Saputra. Di sini kami akan membahas strategi kepuasan nasabah. Adapun topik yang akan kami bahas tentang 1. Paradigma tentang konsumen, 2. Nilai pelanggan, 3. Kepuasan nasabah, 4. Cara mengukur kepuasan nasabah, dan yang kelima, strategi kepuasan nasabah. Paradigma tentang konsumen. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang membeli suatu produk untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Jika tujuan membeli suatu produk adalah untuk dijual kembali, maka disebut sebagai dealer atau distributor. Adapun nasabah dapat didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening, baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank, sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank. Paradigma merupakan salah satu strategi efektif dalam memaksimalkan penjualan, serta memahami cara dan alasan konsumen dalam membeli produk perusahaan, karena produk yang akan diluncurkan oleh perusahaan diharapkan benar-benar menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Dalam memahami mengenai apa yang dipikirkan oleh konsumen, ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu. 1. Memahami tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau didapatkan oleh konsumen. 2. Memahami cara mereka membuat peringkat dan memprioritaskan tujuan dan sasaran tersebut. 3. Mengetahui apa yang bisa kita lakukan dengan produk yang akan ditawarkan untuk membantu menganalisis tujuan dan sasaran tersebut. 4. Mengusulkan rencana bagaimana atau cara kita dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul antara mereka dan cara mencapai tujuan-tujuan. Selanjutnya, nilai pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan adalah selisih antara nilai total pelanggan dan biaya total pelanggan. Ada 4 aspek utama nilai pelanggan, yaitu nilai emosional, nilai sosial, performance value atau nilai kualitas, dan murah. Selanjutnya, kepuasan nasabah. Menurut Kotler, kepuasan nasabah adalah tingkat perasaan bahwa pelayanan atau hasil yang dicapainya sesuai dengan harapannya. Adapun variabel utama yang menentukan kepuasan nasabah, pertama yaitu expectation, apa yang diharapkan, 2. Versi performance, pelayanan yang diterima. Terdapat beberapa tipe konsumen. 1. Konsumen yang puas atau apa yang didapatkan oleh konsumen melebihi apa yang diharapkannya, sehingga ia akan loyal terhadap produk tersebut dan akan membelinya. 2. Tipe konsumen defektor. Konsumen yang merasa pelayanan yang diberikan perusahaan tidak ada sesuatu yang lebih atau bersifat standar. 3. Konsumen teroris, yaitu konsumen yang mempunyai pengalaman buruk atau negatif atas perusahaan, sehingga menyebabkan efek negatif berantai pada orang lain. 4. Tipe konsumen hostages, yaitu konsumen yang tidak puas akan sesuatu produk yang ditawarkan akan tetapi tidak dapat berpindah karena tetap harus menggunakannya. Dan yang kelima, tipe konsumen mercenaries, yaitu konsumen yang sangat puas namun tidak mempunyai kesetiaan terhadap produk tersebut. Selanjutnya, cara mengukur kepuasan nasabah. 1. Sistem pengaduan dan saran, yaitu di mana perusahaan meminta keluhan dan saran dari pelanggan dengan membuka kontak saran melalui surat, telepon bebas pulsa, customer hotline, kartu komentar, kotak saran maupun berbagai saran keluhan lainnya. 2. Yaitu survei kepuasan pelanggan, di mana perusahaan melakukan survei untuk mendapatkan komentar pelanggan. Diharapkan dari survei tersebut didapatkan umpan balik yang positif dari konsumen. Survei dapat dilakukan melalui pos, telepon, atau wawancara pribadi, atau pelanggan diminta mengisi angket. 3. Pembeli bayangan atau ghost shopping. Perusahaan menempatkan orang tertentu baik dari orang lain maupun dari manajemen sendiri sebagai pembeli ke perusahaan lain atau ke perusahaan sendiri. Pembeli bayangan ini akan memberikan laporan keunggulan dan kelemahan petugas pelayanan yang melayani. 4.
yaitu analisis pelanggan yang hilang. Pelanggan yang hilang akan dihubungi kembali, kemudian diminta alasan untuk mengungkapkan mengapa mereka berhenti atau pindah ke perusahaan lain. Adakah sesuatu masalah yang terjadi yang tidak bisa diatasi atau terlambat diatasi. Selanjutnya, strategi kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan perasaan senang atau kecewa dari nasabah yang berasal dari perbandingan antara kinerja produk dengan harapannya. Kepuasan nasabah dalam pemasaran syariah tidak hanya berbentuk kesesuaian antara kinerja produk dan harapan nasabah secara material, tetapi juga kesesuaian antara kinerja produk dengan harapan pelanggan secara spiritual. Untuk bisa memantapkan kesetiaan pelanggan, ada beberapa cara, yaitu 1. Pancing untuk mendapatkan umpan balik negatif. Pelanggan yang komplain bisa menjadi teman paling baik, karena tanpa mengungkapkan permasalahan mereka, perusahaan tidak bisa mengetahui cara melayani dengan cara lebih baik. 2. Berilah nilai tambah pada produk. Nilai merupakan kualitas sebuah produk yang dikaitkan dengan harganya. Jika produk yang dimiliki mempunyai fungsi yang lebih baik, lebih lama bertahan, atau memiliki harga lebih murah dari yang dipikirkan para pelanggan, maka mereka akan merasa senang. 3. Berikan pelayanan cepat dan prioritaskan kenyamanan pelanggan. Teruslah mencari cara di mana Anda bisa melayani pelanggan dengan lebih cepat, lebih baik, mudah, dan lebih menyenangkan dari apa yang mereka inginkan. 4. Tetaplah membangun hubungan dengan pelanggan. Membangun hubungan dengan pelanggan merupakan strategi yang efektif agar pelanggan tetap loyal terhadap produk kita, seperti mengirim ucapan selamat atau terima kasih atas pembelian produk kita, sehingga mereka merasa puas atas pelayanannya. 5. Selaraskan etiket baik pelanggan dengan penyesuaian simbolis. Mempersilahkan mereka untuk menukarkan barang yang rusak dengan barang yang baru. Hal ini akan mengobati rasa kecewa mereka. Sekian presentasi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.